Assalamualaikum teman-teman. Ternyata flora dan fauna endemik Indonesia itu mempunyai banyak fakta unik loh. Mau tahu? Yuk simak penjelasan Bu di video ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Berbeda dengan video sebelumnya yang selalu menyajikan materi yang ada di buku biologi, kali ini saya akan memberikan informasi tambahan yang mungkin tidak ada di buku biologi kalian, tapi dapat memberikan wawasan tambahan dan wawasan yang lebih luas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Karena sekarang kita akan membahas tentang fakta unik flora dan fauna endemik Indonesia. Seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Indonesia dengan keanekaragaman hayati yang sangat melimpah dan keunikan biodiversitasnya ternyata menyimpan beberapa fakta unik yang mungkin belum kalian ketahui. Mau tahu apa saja fakta unik dari flora dan fauna endemik Indonesia? Simak videonya sampai akhir ya. Rafflesia arnoldi. Walaupun bunganya sangat besar, ternyata Rafflesia arnoldi ini merupakan parasit yang tinggal di hutan. Karena dia tidak punya daun, batang, dan juga akar. Akarnya hanya berupa akar semu yang digunakan untuk menempel pada tumbuhan inangnya. Nah, Rafflesia arnoldi sendiri namanya berasal dari penemunya, yaitu Dr. James Arnold dan Sir Thomas Stamford Bingley Raffles. Keduanya berasal dari Inggris. Ketika melakukan sebuah ekspedisi di Pulau Sumatera, ternyata ilmuwan dua itu menemukan adanya bunga yang sangat besar dan adanya bunga yang unik. Tapi, tidak lama setelah penemuannya, ternyata Dr. James Arnold meninggal dunia karena demam. Sehingga untuk menghormatinya, maka bunga tersebut dinamakan dengan bunga Rafflesia arnoldi. Fakta selanjutnya, ternyata Rafflesia arnoldi ini butuh waktu lama untuk mekar loh. Sekitar 9 bulan untuk mekar, dan bunganya ini hanya bertahan selama 1 minggu. Jadi tidak semua orang bisa melihat bunga yang mekar seperti ini ya. Seperti pada umumnya, Rafflesia arnoldi ini berbau busuk. Kenapa demikian? Karena ternyata reproduksinya itu dibantu dengan serangga. Serangganya yaitu lalat, sehingga Rafflesia arnoldi ini mengeluarkan bau busuk untuk mengundang lalat-lalat agar bisa menyerbukan dirinya, sehingga dia bisa menghasilkan keturunannya lagi. Walaupun dia tidak punya daun, tidak punya batang, ternyata Rafflesia arnoldi ini punya buah yang besar loh. Dan buahnya ini sangat disukai oleh tikus hutan dan juga tupai karena buahnya mengandung biji yang sangat banyak. Walaupun demikian, Rafflesia arnoldi ini merupakan flora langka dan juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan kelangkaan Rafflesia arnoldi ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena hilangnya habitatnya. Habitatnya kan ada di hutan, dan hutannya sering dibuat konservasi lahan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah Amorphophallus titanum atau bunga bangkai atau disebut juga dengan titan arum. Nah, bunga bangkai atau titan arum ini hanya ditemukan di hutan Sumatera loh. Sehingga titan arum ini bisa disebut dengan flora endemik Sumatera. Titan arum ini
mempunyai bunga yang berukuran raksasa yang beratnya itu mencapai 117 kg. Wow, besar sekali ya. Sama seperti Rafflesia arnoldi, ternyata Titan arum juga mengeluarkan bau yang menyengat. Pada waktu-waktu tertentu, bunganya mengeluarkan bau bangkai yang menyengat untuk menarik serangga penyuka bangkai seperti lalat untuk membantu proses penyerbukannya. Tapi, berbeda dengan Rafflesia arnoldi tadi yang merupakan parasit, Titan arum ini sudah mempunyai umbi dan juga bisa hidup sendiri karena dia punya batang, daun, dan juga bunga. Walaupun demikian, Titan arum ini merupakan flora langka dan juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Titan arum sendiri merupakan flora langka karena adanya penebangan hutan, kemudian alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Nah, itu dia penjelasan tentang Amorphophallus titanum. Selanjutnya adalah orang utan. Kalau dilihat dari namanya, orang itu berarti manusia, utan itu berarti hutan. Sehingga orang utan ini adalah manusia yang tinggal di hutan. Nah, orang utan ini kok disebut dengan manusia ya? Ternyata hampir 97% DNA dari orang utan ini sama dengan manusia. Tapi bedanya, kalau manusia adalah makhluk sosial, kalau orang utan bukan makhluk sosial. Karena orang utan ini suka menyendiri di hutan saja. Kemudian, orang utan sendiri di Indonesia ada 2 jenis ya, yaitu orang utan Sumatera dan juga orang utan Kalimantan. Orang utan Sumatera mempunyai nama ilmiah Pongo abeli, kalau orang utan Kalimantan mempunyai nama ilmiah Pongo pygmaeus. Perbedaan di antara kedua orang utan tersebut, yang pertama dilihat dari warna bulunya. Kalau orang utan Sumatera, warna bulunya terang, kalau orang utan Kalimantan, warna bulunya lebih gelap. Kemudian dilihat dari bentuk wajahnya, orang utan Sumatera mempunyai bentuk wajah yang lebih lonjong daripada orang utan Kalimantan. Kemudian bisa dilihat juga dari ukuran tubuhnya. Ukuran tubuhnya orang utan Sumatera ini cenderung lebih kecil ya daripada ukuran badan dari orang utan Kalimantan. Nah, itu dia info tentang orang utan. Selanjutnya adalah bekantan yang mempunyai nama ilmiah Nasalis larvatus. Bekantan ini merupakan hewan asli Kalimantan atau bisa disebut dengan fauna endemik Kalimantan. Bekantan mempunyai nama lainnya loh, yaitu monyet bule atau monyet londo karena bentuk hidungnya yang menyerupai orang bule atau orang Belanda. Bekantan juga akrab dengan manusia dan juga sering keluar masuk rumah manusia. Sehingga tidak heran kalau misalnya bekantan ini paham dengan bahasa-bahasa manusia. Dan bekantan ini juga sering menirukan apa yang dilakukan oleh manusia loh. Misalnya seperti membaca koran dan lain sebagainya. Bekantan juga disebut dengan hewan misterius karena dia juga sering tidur di dalam air seperti amfibi. Tapi sayangnya bekantan ini merupakan fauna yang terancam punah karena banyaknya penangkapan liar dan juga hilangnya hutan yang merupakan habitat utamanya. Dan bekantan ini merupakan fauna yang dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Itu dia fakta mengenai bekantan. Ebony yang mempunyai nama ilmiah Diospyros celebica Bah. Celebica sendiri diambil dari kata daerah tempat ditemukannya, yaitu Celebes, yang ada di Sulawesi, tepatnya ada di daerah Makassar. Ebony ini sering dikenal sebagai kayu hitam Sulawesi dan merupakan penghasil kayu termahal di Indonesia karena kayunya ini bisa dibuat sebagai bahan baku alat musik seperti piano dan juga biola.
Tekstur dari kayu eboni ini, permukaannya licin, teksturnya halus, arah serat kayunya lurus atau berbatu, sehingga mudah diolah menjadi bahan mebel, patung, ukiran, hiasan dinding, dan juga alat musik. Sayangnya, eboni ini sejak tahun 2013 menjadi flora yang dilindungi, karena seringnya eksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal tanpa adanya penanggulangan seperti penanaman eboni kembali. Itu dia fakta tentang eboni. Anoa atau Bubalus squarlesi. Anoa ini merupakan lembu kecil yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Anoa merupakan hewan yang penyendiri, pemalu, dan juga berkembang biak dengan lambat. Anoa menandai wilayahnya dengan cara unik loh, yaitu hewan jantan menandai wilayahnya dengan tanduknya, lalu kencing di sana serta menggaruk tanahnya. Unik sekali bukan? Ternyata anoa ini merupakan hewan langka dan juga hampir punah loh. Kenapa? Karena anoa ini ternyata sering diburu oleh orang untuk diambil kulitnya, daging, atau juga tanduknya. Faktor yang lainnya adalah anoa berkembang biak dengan cara lambat. Dalam 1 tahunnya atau sekali hamil, anoa ini hanya bisa menghasilkan 1 anak saja. Ternyata anoa ini merupakan hewan yang dilindungi sejak pemerintah Belanda menguasai Indonesia loh. Ternyata sudah lama ya anoa ini dilindungi. Yuk, mari kita lestarikan anoa bersama-sama. Selanjutnya adalah babi rusa yang mempunyai nama ilmiah Babirusa toginensis. Babi rusa ini merupakan hewan endemik Sulawesi Tengah, tepatnya di Pulau Togian, Maleng, dan juga Maluku. Babi rusa hanya berburu di malam hari dan merupakan hewan langka yang dilindungi sejak tahun 1966. Babi rusa merupakan hewan langka karena adanya perburuan liar dan juga kerusakan hutan. Juga, babi rusa merupakan hewan yang lama berkembang biak. Dalam 1 tahun hanya bisa mendapatkan 1 ekor atau 2 ekor anak saja. Sawo keci yang mempunyai nama ilmiah Manilkara kauri. Sawo keci ini banyak ditanam oleh masyarakat Yogyakarta, Jawa Tengah. Menurut masyarakat Jogja, sawo keci ini berarti sarwo beci atau artinya adalah serba baik. Fakta-fakta dari sawo keci sendiri merupakan tanaman yang berbuah sepanjang tahun, dipanen sebelum masak, dan getahnya dapat dijadikan permen karet alami serta dapat digunakan untuk bahan penambal gigi. Kemudian, biji dari sawo keci ini biasanya juga digunakan dalam permainan tradisional orang-orang Indonesia, seperti congklak atau dakon. Tapi sayangnya, sawo keci ini sekarang mulai langka karena adanya pembangunan daerah dan juga kurangnya pembudidaya dari sawo keci itu sendiri. Selanjutnya adalah banteng atau Bos javanicus. Kalau kita bicara tentang banteng, maka akan identik dengan menyerunduk benda-benda yang berwarna merah. Nah, faktanya ternyata tidak demikian, karena banteng itu tidak pernah membenci warna merah. Tapi, kenapa ya ketika ada suatu pertunjukan, kemudian di situ ada banteng dan ditunjukkan warna merah, kenapa banteng itu akan merunduk? Ternyata, banteng itu akan agresif karena adanya suatu gerakan. Sehingga walaupun kita tidak memakai baju merah atau menyodorkan warna merah, tapi kita tetap bergerak di hadapan banteng, maka dia akan tetap menyeruduk kita. Ternyata banteng ini berstatus terancam punah karena penyempitan lahan padang savana dan juga maraknya perburuan liar. Itu dia fakta tentang banteng. Selanjutnya adalah badak bercula 1 atau Rhinoceros sondaicus. Badak ini merupakan hewan yang telah tinggal di bumi selama 50 juta tahun yang lalu. Tapi, untuk saat ini hanya tersisa 5 spesies badak di dunia, yaitu badak putih dan hitam di Afrika,
badak bercula satu di India dan juga badak bercula satu di Jawa. Cula badak ternyata dapat menjernihkan air dan juga mendeteksi racun loh. Tapi sayangnya, badak ini merupakan hewan yang paling terancam punah karena adanya perburuan manusia untuk diambil tanduknya, karena tanduknya badak ini langka dan seharga berlian. Macan tutul Jawa atau Panthera pardus melas. Macan tutul Jawa ini merupakan hewan yang sangat adaptif karena dapat hidup di mana saja. Kemudian macan tutul Jawa itu juga aktif berburu di malam hari dan bisa hidup di pohon sepanjang hari. Karena tutul yang ada di badannya itu dapat menyamarkan dirinya. Jadi, ketika ada mangsa lewat di bawahnya, maka ia langsung menjatuhkan dirinya dan langsung melumpuhkan si mangsa tersebut. Setelah itu, ia akan memakan mangsanya di atas pohon juga. Jadi, kembali ke atas, hanya di bawah apabila ada mangsa dan si macan ini akan memakan mangsanya. Kemudian ada burung jalak Bali yang mempunyai nama ilmiah Leucopsar rothschildi. Burung jalak Bali ini habitatnya ada di padang rumput, semak-semak, dan juga permukaan tanah. Sedangkan makanannya adalah larva, serangga, dan juga cacing. Burung jalak Bali ini merupakan hewan yang senang berkelompok, apalagi ketika dia mencari makan, karena burung jalak Bali ini akan membuat formasi ketika terbang dan juga ketika ada hujan akan lebih mudah untuk menerobosnya bersama-sama. Selain itu, burung jalak Bali juga terkenal dengan kelopak matanya yang indah. Nah, seperti warna biru menyala. Indah sekali bukan? Burung jalak Bali juga mempunyai kicauan burung yang khas, yaitu campuran siul dengan jeda nada beberapa saat dan pekikan yang melengking dari burung jalak Bali menambah kekhasan kicauan burungnya. Burung jalak Bali ini ternyata sekarang merupakan hewan yang terancam punah karena hilangnya habitat aslinya dan juga jumlah hewan jantan dan betina itu tidak seimbang. Kemudian adanya perburuan liar juga menjadi faktor terancam punahnya burung jalak Bali. Apabila kita mau menikmati keindahan dari burung jalak Bali, mari kita sama-sama menjaganya ya. Selanjutnya adalah anggrek Vanda lombokensis. Sesuai dengan namanya, anggrek ini berasal dari Lombok. Anggrek Vanda lombokensis ini mempunyai bunga yang berukuran besar dan juga bentuk bunganya yang sangat menarik. Anggrek Vanda lombok ini ternyata rajin berbunga loh. Dia bisa berbunga sekitar 2-3 kali dalam 1 tahun. Dan juga bunganya itu mempunyai ketahanan mekar yang lama loh. Tapi sayangnya anggrek Vanda lombok ini merupakan tumbuhan langka untuk saat ini. Karena habitatnya sudah mulai ditebang oleh manusia tanpa adanya pelestarian anggrek itu kembali. Wow, sayang sekali ya bunga secantik ini tapi akan langka. Kasihan dong anak cucu kita nanti. Maka dari itu, mari kita lestarikan bersama anggrek Vanda lombokensis ini. Selanjutnya adalah komodo. Komodo ini merupakan hewan yang hidup di Pulau Komodo atau tepatnya ada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Karena kebiasaan saling memakan satu sama lain, maka bayi komodo atau komodo yang lebih muda akan kabur sejauh mungkin dari orang tuanya. Komodo muda ini akan memanjat pohon dan bersembunyi di atas pohon dan turun pada usia 4 tahun. Kalau tidak seperti itu, maka komodo muda ini akan berguling di atas kotoran mereka untuk menyamarkan bau tubuhnya, sehingga tidak akan termangsa oleh bangsanya sendiri. Tapi sayangnya, komodo ini merupakan hewan langka dan juga terancam punah karena aksi perburuan liar rusa dan babi sebagai makanan utama komodo dan juga pembakaran liar yang menyebabkan perubahan lingkungan dari komodo. Untuk melindungi komodo ini, maka satwa
komodo ini dilindungi pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 dan Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1993. Dan yang terakhir adalah cendana yang mempunyai nama ilmiah Santalum album L. Cendana ini terkenal dengan bau harumnya yang wangi sehingga menjadi daya tarik bagi semua orang. Cendana ini merupakan tumbuhan endemik Nusa Tenggara Timur, lebih tepatnya adalah di Pulau Sumba. Cendana sendiri merupakan penghasil kayu cendana yang dapat menyimpan aroma sampai berabad-abad dan juga penghasil minyak cendana. Karena pohon cendana mengandung minyak atsiri dari kayu dan akar cendana berpotensi minyak atsiri dengan kandungan 10%. Tapi sayangnya cendana ini merupakan tumbuhan langka karena adanya penebangan liar dan banyaknya penyelundupan serta pencurian dari tumbuhan itu sendiri. Oh, sayang sekali ya. Itu tadi fakta-fakta unik dari flora dan fauna endemik Indonesia. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menambah wawasan kalian. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaps, itu tadi informasi dari Bu tentang fakta unik flora dan fauna endemik Indonesia. Terima kasih ya bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah saja dan nantikan video kami selanjutnya ya.